warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini eh, ada perwakilan semua ya dari kelompok KKN. Mungkin saya Ya, Pak. absen dulu. Hmm. Dari Locare, Hadir, hadir, hadir. Adib ya. Oke. Dari Dauhan, Hadir, Pak. Lina. Oke. Kordesnya. Dari Karanganyar, Hadir, Pak. oke. Dari Giling Serang, Giling Serang hadir nggak? Fatur Rizal ini dari Giling Serang, ya bukan ya? Giling Serang, anu ya, izin ya. Sayang sekali sebenarnya. Dari Uringin, Hadir, Pak. oke. Kemudian dari Pelalangan, Pelalangan belum ya. Dari Sumber Kokak, Hadir, Pak. oke. Berarti yang belum hadir itu dari Pelalangan dan Giling Serang. Ya sudah, nanti bisa ikut. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama terkait dengan progres kegiatan kalian di lapangan, termasuk beberapa hal yang mungkin itu ada kaitannya dengan dana, karena beberapa waktu yang lalu kalian sudah eh, sebagian ada yang berbicara tentang pendanaan. Saya terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa hal sebelum saya akan memonitoring kegiatan kalian, mulai dari apa program yang akan atau rencana ingin kalian lakukan, termasuk indikator keberhasilan dan sudah berapa kali DPL melakukan bimbingan kepada kalian. Ini sebuah monef biasa yang dilakukan untuk semua program kegiatan masyarakat. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan program KKN dengan kegiatan masyarakat. Karena saya melihat sebagian dari teman-teman yang nge-share di grup, itu saya apresiasi banyak yang sudah berjalan, banyak yang sudah melangkah jauh melaksanakan eh, melaksanakan kegiatan dan program masyarakat, tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu sepakati bersama tentang apa itu program KKN dan apa bedanya dengan kegiatan masyarakat. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang kegiatan KKN. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, ini sudah terlihat ya, jelas ya, karena saya tidak sudah terlihat jelas ya, tulisannya sudah kelihatan jelas nggak? Jelas. Sudah, Pak. Oke, jelas. Ampun, Baik. Pak. Oke, pertama eh, KKN itu tujuannya adalah memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa untuk bisa belajar di masyarakat. Harapannya ilmu yang mahasiswa peroleh di bangku kuliah itu bisa diterapkan di masyarakat. Dan tujuan KKN itu pada umumnya adalah membantu menyelesaikan masalah masyarakat dengan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari aspek tujuan, kegiatan rutinan masyarakat itu berbeda sebenarnya secara substantif dengan KKN, karena kegiatan rutin masyarakat itu umumnya tujuannya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, memelihara kebersamaan dan menjaga tradisi lokal. Dan umumnya tujuannya itu bersifat sosial, keagamaan, budaya, dan ekonomi.
Nah, KKN pelaksananya siapa? Pelaksananya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu. Dalam hal ini yakni UNUJA dan diselenggarakan oleh universitas atau institusi pendidikan tinggi ya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah desa. Berbeda dengan kegiatan rutin masyarakat yang umumnya itu adalah dilakukan secara rutin oleh warga setempat atau komunitas lokal dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan lembaga formal seperti perguruan tinggi. KKN dilaksanakan dan berlangsung umumnya dalam jangka waktu tertentu. Kalau di kita itu umumnya dalam 40 hari ya, dilaksanakan dalam 40 hari. Dan periode pelaksanaannya itu terbatas, terstruktur dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan dan sudah direncanakan. Beda dengan kegiatan rutin masyarakat. Kegiatan rutin masyarakat itu umumnya dilaksanakan oleh secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Rutinan, mingguan, bulanan, tahunan, dan itu tanpa ada KKN mereka melaksanakan kegiatan itu. Dan durasinya bisa bervariasi, bisa dilaksanakan setiap jam tah atau bisa dilaksanakan beberapa hari dan bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya. Itu ya. Kemudian dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkup kegiatan KKN itu berbeda dengan kegiatan masyarakat. Misalnya, KKN itu umumnya itu fokus pada peningkatan aspek-aspek tertentu yang diperoleh dari dunia akademik. Misalnya di bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dan harapannya itu dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat. Berbeda dengan kegiatan rutin masyarakat. Kegiatan rutin masyarakat seperti kayak gotong royong, pertemuan warga, rapat RT, arisan, acara keagamaan, dan festival budaya, termasuk 17 Agustus, itu adalah kegiatan rutin masyarakat, teman-teman. Nah, itu eh, apa, berbeda dengan program KKN. Dan biasanya bersifat lokal dan tidak selalu memiliki tujuan jangka panjang seperti KKN. Itu yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu berkaitan dengan program KKN dan kegiatan masyarakat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, KKN itu sebenarnya adalah program akademik yang terstruktur dengan tujuan khusus dalam pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara kegiatan rutin masyarakat itu aktivitas yang dilakukan oleh warga secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya, ekonomi sehari-hari. Nah, karena sebentar lagi kita akan ada Pekan 17 Agustus dan biasanya selalu ada rutinan pengajian, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu apakah 17 Agustus ya eh, dan program-program rutin itu kayak misalnya pengajian itu termasuk program KKN. Nah, saya ingin kasih contoh terlebih dahulu ya. Contoh program KKN dengan kegiatan rutin masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan sedikit. Kalau yang KKN itu misalnya di bidang kesehatan itu mereka memberikan penyuluhan tentang kebersihan dan sanitasi. Di bidang pemberdayaan ekonomi mereka memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang UMKM, pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, sertifikasi halal, TIRIS, dan lain-lain. Di bidang pendidikan, mereka bisa memberi pelatihan tentang kurikulum merdeka, pengajaran tambahan, bimbel, pelatihan kepada guru, dan lain-lain. Di bidang lingkungan, mereka bisa melakukan penghijauan dan pengelolaan sampah desa, termasuk misalnya menanam pohon dan membuat sistem pengelolaan sampah organik. Di bidang teknologi dan informasi, mereka bisa mengajarkan perangkat desa untuk mengetahui penggunaan komputer dan internet, membuat website desa, dan lain-lain untuk membantu akses informasi kepada masyarakat desa itu sendiri. Nah, itu adalah program KKN. Nah, bedanya apa dengan kegiatan rutin masyarakat? Kegiatan rutin masyarakat itu biasanya tidak selalu berkaitan dengan program KKN. Kayak misalnya tadi saya sebutkan kayak gotong royong, pertemuan RT, festival desa, pengajian rutin, lomba, dan lain-lain. Itu bukan program KKN, itu adalah kegiatan rutin masyarakat yang bahkan seandainya tidak ada KKN di situ, kegiatan masyarakat itu akan terlaksana, baik itu karena inisiatif warga sendiri maupun dari desa. Nah, itu yang ingin saya garisbawahi. Nah, sekarang saya ingin menggarisbawahi terkait dengan apakah menjadi panitia 17 Agustus dan pengajian akbar adalah program KKN. Menjadi panitia 17 Agustus dan pengajian akbar itu lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan keagamaan yang bersifat rutin ya atau karena dia itu merupakan sebuah perayaan kegiatan tertentu.
Nah, dari apakah itu terencana dan terstruktur? Biasanya panitia 17 Agustus itu tidak memiliki struktur akademik yang ketat dan itu lebih bersifat kegiatan masyarakat yang diorganisir oleh warga setempat, dikoordinir oleh desa, ada panitia dari desa dan lain-lain. Apakah itu butuh keterlibatan akademik tertentu, pengetahuan akademik tertentu dari mahasiswa? Umumnya tidak membutuhkan, jadi tidak memerlukan keterlibatan dosen atau penilaian akademik. Jadi serta memang tidak dirancang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Nah, jadi menjadi panitia 17 Agustus dan pengajar akbar itu memang penting dan bermanfaat bagi masyarakat, namun keduanya itu bukan merupakan kegiatan atau program akademik yang bisa dikategorikan sebagai program KKN. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi karena banyak yang menurut saya mungkin masih miskonsepsi antara program kerja KKN yang menjadi program prioritas KKN kalian di masyarakat dengan program rutinan atau kegiatan rutin masyarakat yang biasa dilaksanakan oleh desa. Jadi sekalipun kalian memang berkewajiban sebagai salah satu warga yang baru ya, yang baru mungkin akan menjadi warga baru selama 40 hari, kalian misalnya jadi panitia KKN itu tidak serta-merta dianggap sebagai sebuah program kerja. Karena itu bukan kegiatan akademis, dalam arti itu bukan satu kegiatan yang diinisiasi oleh kalian secara given gitu ya. Itu memang sudah ada bahkan sebelum kalian datang. Tetapi bahwa kalian itu sebagai warga yang orang baru yang datang ke masyarakat dan menjadi panitia membantu mereka, itu merupakan kewajiban sosial atau tugas sosial kalian untuk membantu masyarakat. Artinya itu memang wajar dilakukan dan biasanya hampir semua mahasiswa KKN yang diterjunkan ke masyarakat itu berdekatan dengan 17 Agustus dan umumnya desa itu biasanya akan menggunakan eh, apa KKN itu sebagai panitia pembantu pelaksanaan kegiatan 17 Agustus. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menggarisbawahi terlebih dahulu sebelum saya lebih jauh berbicara tentang program kegiatan kalian nanti, kalau misalnya kalian Pak, kalau misalnya kalian bersilaturahim ke desa, kemudian membantu apa merebekoh itu katanya tadi kan, kumpul-kumpul dengan warga, ikut pengajian, mengajar madin dan lain-lain, itu adalah kegiatan rutin yang bahkan sebenarnya seandainya pun kalian itu tidak ada, kegiatan tersebut akan berlangsung. Jadi kehadiran kalian itu sifatnya adalah membantu atau sifatnya itu apa ya namanya itu kayak opsional gitulah ya mendorong ya kehadiran kalian itu adalah suplemen bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau sampai kalau sampai kenapa saya katakan eh, kalian sampai mengeluarkan dana besar untuk 17 Agustus sampai melakukan pengajian akbar itu sebenarnya menjadi bukan suatu kewajiban bagi kalian. Kecuali kalian memang punya inisiatif sendiri untuk itu tanpa ada paksaan ya. Kalian misalnya kasihan nih, kayak tadi sementara yang malam ini biasanya ada 10 Muharram ya. Iuran untuk kemudian tadi ada yang dari desa mana itu. Yang dari desanya Pak Ilzam itu iuran dan lain-lain. Boleh sebenarnya nggak ada masalah. Cuman jangan sampai itu memberatkan teman-teman. Karena begini, pengajian dan apa namanya tadi sudah acara 10 Muharram dan 17 Agustus itu bahkan tanpa kalian datang pun mereka itu kemungkinan akan tetap melaksanakan gitu. Entah sekarang bisa dilaksanakan atau tahun depan itu bisa dilaksanakan dan lain-lain. Jadi kalau sampai kalian effortnya terlalu tinggi untuk membiayai kegiatan tersebut yang sebenarnya bukan kegiatan atau program KKN yang itu merupakan kegiatan masyarakat, itu jadi eman sama dana yang kalian keluarkan. Oleh karena itu, saya bukan berarti melarang kalian itu menyumbang. Tidak. Kalau kalian ada dananya malah senang sekali sebenarnya mereka itu. Tetapi sekali lagi, mohon bisa dipertimbangkan ulang bahwa menyumbang dana untuk kegiatan rutin masyarakat itu bukanlah kewajiban mahasiswa KKN. Tugas kalian apa? Tugas kalian itu bisa membantu mencarikan dana dengan cara misalnya kalian bisa pergi ke rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan santunan anak yatim. Oleh karena itu sejak awal
kalian sudah mulai harus menyampaikan kepada perangkat desa, kepada desa khususnya bahwa kalian datang tidak dengan membawa uang. Kalian datang itu tidak dalam kondisi kaya. Kalian itu hanya menyumbang, bahasa kasarnya hanya menyumbang pikiran dan tenaga. Ini sudah harus ditanamkan sejak pertama kali datang. Ya itu wajar ya, kemarin itu sempat mungkin agak gugup pertama-tama datang. Karena saya dulu waktu KKN di Wonosari, ya, di daerah Gunung Kidul waktu itu, sama ada 4 kelompok, waktu itu saya jadi korcam ya. Itu hal pertama yang dilakukan masyarakat itu konsepsinya bahwa kita ke sana itu mindsetnya adalah punya uang dan bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Kayak misalnya mengadakan infrastruktur jalan, jembatan, kemudian melaksanakan pengajian dan lain-lain dan lain-lain. Itu pertama kami melaksanakan rapat dengan desa ya, rapat RT setempat semua. Hampir semua masyarakat itu selalu bercerita panjang lebar seperti itu. Semuanya hampir minta ini, itu dan lain-lain. Tapi sejak awal saya menyampaikan saat itu bahwa kami datang ke sana itu tidak dalam kondisi punya uang. Kami datang hanya sifatnya membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya, kegiatan rutinan mereka. Bahwa ketika diminta untuk mempunyai dana, kami tidak bisa. Itu harus disampaikan sejak awal itu memang. Yang tidak bisa, tapi kami bisa membantu mencarikan, misalnya. Apakah boleh, Pak? Kemudian kami bikin proposal ke desa, bikin proposal ke kampus, melakukan pengajuan dan lain-lain. Boleh. Tidak ada yang melarang. Kalau pengajuan pun siapa saja boleh mengajukan. Ya, bukan hanya ke kampus, bahkan mungkin ke presiden pun ya siapa saja boleh mengajukan. Cuman persoalannya seandainya pengajuan itu di ACC dan hanya untuk kegiatan rutin masyarakat yang sebenarnya itu sudah biasa dilakukan, itu jadi eman, teman-teman. Kalian itu tidak punya legacy ya, histori dari kegiatan itu gitu. Karena itu sifatnya hanya rutinan masyarakat yang biasa dilaksanakan oleh warga. Oleh karena itu, dari awal ketika kalian bertemu dengan desa, hal pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus menanamkan mindset bahwa kalian datang itu membawa tenaga dan pikiran. Bahwa di dalam perjalanannya misalnya kalian itu membantu dana, itu tidak ada masalah gitu. Dengan iuran apa dan lain-lain, inisiatif kalian sendiri dan lain-lain, itu tidak ada masalah. Kami juga begitu dulu waktu KKN di Wonosari, di Gunung Kidul itu. Saya juga seperti itu. Ujung-ujungnya juga saya sering mengeluarkan dana pribadi gitu. Dan kampus tidak memberikan dana serupiah pun ya. Kecuali memang untuk posko. Poskonya kayaknya enggak. Posko itu tidak diberi dana. Posko itu malah kami inisiatif sendiri sumbangan untuk ganti listrik. Ya, posko nyari sendiri. Ya, apa serah terima ya dilakukan sendiri waktu itu. Artinya itu di kampus saya dulu ya. Beda dengan di Unoja misalnya. Bahwa hal-hal semacam ini, maksud saya yang ingin saya tekankan, hal-hal semacam ini harus sudah ditanamkan sejak awal, teman-teman, bahwa kalian itu sifatnya itu hanya membantu. Kalau dana, kami mohon maaf Pak, Bu, gitu. Kami mungkin masih terbatas dalam ini, gini-gini. Jadi maksud saya itu jangan selalu berposisi menjadi people pleaser. Ya. People pleaser itu adalah orang yang selalu menyenangkan banyak orang karena niatan nggak enak apa dan lain-lain, jangan seperti itu, nggak apa-apa karena itu bukan tugas kalian sebenarnya, itu tugasnya warga desa. Biarkan mereka juga memiliki kemampuan untuk apa ya, berinovasi. Tugas kalian hanya membantu tenaga dan pikiran, itu hal pertama. Bahwa kalian punya inisiatif sendiri di kelompok nggak masalah. Hanya kami di LP3M itu merasa kasihan saja kalau kalian kemudian harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk kegiatan rutin. Ya, kecuali kalian punya inisiatif, misalnya melaksanakan satu pelatihan sosialisasi tentang KIRIS, sertifikasi halal, uang pribadi, itu boleh. Itu satu program yang akademis itu. Itu ada kaitannya dengan kegiatan akademik kalian yang sangat ekuivalen dengan kegiatan perkuliahan kalian ya. Tapi kalau 17 Agustus pengajian itu kan rutinan masyarakat gitu. Jadi saya tidak menghalangi kalian untuk iuran ya, tapi jangan semuanya diberikan. Maksud saya seperti itu. Oleh karena itu malam ini saya ingin kalian apa benar-benar mengetahui perbedaan antara program KKN yang akan kalian prioritaskan. Minimal
dalam 40 hari ini kalian punya satu program prioritas dengan kegiatan rutin yang akan kalian lakukan selama 40 hari ini. Jadi selama 40 hari itu program prioritas kalian bisa saja dilaksanakan dalam 1 hari. Selebihnya kalian hanya membantu masyarakat, berbaur dengan masyarakat, menjadi sebagian dari warga masyarakat, belajar cara bergotong royong, belajar karakternya mereka dan lain-lain dan lain-lain. Itu beberapa hal yang ingin saya garis bawahi ya kalian. Oleh karena itu keputusannya kemarin LP3M akan memberikan dana operasional subsidi 500.000 untuk setiap kelompok KKN. Ya. Ya, jadi semua kelompok KKN subsidi kami akan danai 500.000 untuk operasional. Jadi di masing-masing posko kami sudah danai untuk penggantian listrik ya. Bahkan ada posko yang pindah kemarin yang dauhan itu agak membengkak ya. Dari yang seharusnya 500 itu jadi 1.500.000 karena memang itu sifatnya per orang 150. Tapi untuk yang operasional KKN ya kami akan bantu 500.000. 500.000 ini akan diberikan hanya jika kelompok KKN telah selesai menyusun proposal dan diupload di Risbang. Nanti setelah Monef ini saya akan memberitahu cara membuat proposal yang menurut saya kalian bisa menyelesaikannya dalam 1 malam atau bisa nulis dalam tidak kurang dari 15 menit menggunakan AI. Jadi jangan terlalu berat hanya menyusun proposal itu. Tapi mohon dana ini bisa dimaksimalkan. Tentu ini sangat kurang. Kalau yang maunya kalian bikin program, kemarin ada desa yang mau mengajukan sampai 1.500.000 untuk sewa sound dan saya tidak tahu apakah itu pengajian atau tidak, itu eman. Mending kegiatannya itu digaitakan untuk pelatihan gitu ya, pelatihan sosialisasi yang belum ada. Misalkan apa tentang kurmerta, tentang kiris, tentang apa. Kalau yang kegiatan rutin jangan teman-teman. Ya, itu sudah dari saya itu sebaiknya jangan. Ya, itu sudah di stop dari awal. Kalau ada yang minta, desa yang minta, masyarakat yang minta, perangkat kepala desa sampaikan, Pak, kami kalau kegiatan rutin, mohon maaf, kami tidak punya dana. Kalau harus kami iuran, ya mungkin bisa kami iuran, tapi tidak akan maksimal. Kampus juga tidak bisa memberikan dana untuk ini. Kami hanya diberi dana 500, tapi untuk kegiatan yang sifatnya pemberdayaan atau bukan dalam bentuk pengajian dan lain-lain. Itu sampaikan. Keberanian menyampaikan itu bagian dari keterampilan komunikasi yang harus kalian tingkatkan selama menjadi mahasiswa yang di lapangan di KKN. Gitu. Oleh karena itu sifatnya ini adalah sifatnya bantuan dan tidak bisa lebih teman-teman ya. Ini sudah kita ngepres, itu pun ngambil dari dana yang KKN OBE, jadi mohon ini bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan operasional kalian. Itu ya, jadi itu akan diberikan hanya jika kalian sudah menyelesaikan proposal. Sekarang ada yang bertanya misalkan apakah uang subsidi itu cukup untuk melaksanakan program KKN, satu program prioritas. Tidak ada dana yang cukup untuk sebuah program. Bahkan jika pun kalian diberikan dana misalkan 500 juta sekalipun untuk melaksanakan program-program yang memuaskan seluruh warga masyarakat, itu tidak akan pernah cukup. Tapi barangkali kita bisa menghitung dan mengkalkulasinya seefisien mungkin. Untuk kegiatan KKN tematik kesehatan, kalian bisa menggunakan untuk pembelian alat medis, tentu bukan alat medis yang dalam arti itu yang berstandar nasional ya, yang bisa membantu lah gitu. Pembelian bahan penyuluhan apa dan seterusnya yang untuk transportasi ke lokasi kegiatan, kemudian pembela ekonomi kayak misalnya kalian mau melaksanakan penyuluhan tentang kiris, tentang halal dan lain-lain, itu kan bisa ngundang dari pihak UNUJA. Kami bisa membantu mengkomunikasikan agar gratis. Kalau toh harus ada dana, kasih dana 100.000 sudah untuk dosen-dosen yang punya program kayak lembaga pusat bisnis itu. Saya pun juga bisa memberi penyuluhan tentang sertifikasi halal dan lain-lain. Jadi itu dimanfaatkan sebaik mungkin begitulah untuk kegiatan-kegiatan program prioritas gitu ya. Cukup satu saja program prioritasnya nanti. Begitu pula dengan pendidikan, lingkungan, dan teknologi informasi. Harusnya untuk beli domain dan itu tidak cukup ya 300.000, 400.000 gitu ya. Hosting dan domain saya pikir udah cukup. Tentu kita tidak ingin memberikan yang semaksimal mungkin memuaskan semua pihak tidak. Tapi uang itu digunakan benar-benar untuk satu program prioritas yang akan menjadi ciri khas dari kegiatan kalian.
Jadi kegiatan kalian bukanlah kegiatan meretbekoh dan bukan kegiatan pengajian akbar. Kegiatan kalian itu harus punya ciri khas. Misalnya satu program prioritas kalian adalah pelatihan, sekalipun itu hanya dilaksanakan setengah hari atau 3 jam, tapi minimal itu sudah jadi satu branding bahwa kalian pernah melaksanakan itu. Selebihnya kalian boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin masyarakat itu. Oke ya. Kemudian selanjutnya eh, bagaimana menyusun program kerja KKN. Nah, untuk menyusun program kerja KKN, tentu kalian harus mensortir terlebih dahulu dari sekian banyak kegiatan rutin yang kalian laksanakan di masyarakat, pilih satu program kerja yang bagus, yang sistematis, yang minimal yang bisa mencerminkan itu distingsi kelompok kalian. Oleh karena itu malam ini di Monev ini saya ingin coba mensortir dulu. Saya ingin tahu nih, kan sudah sebagian ada yang menyusun proker katanya, program kerja. Saya ingin tahu dulu, kira-kira program kerja kalian apa? Dengan dana yang seperti itu dan durasi yang sangat pendek, saya sangat menyarankan kalian itu cukup membuat satu program prioritas. Selebihnya kalian itu gunakan waktu kalian untuk bergaul dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Tapi minimal sepanjang 40 hari, kalian itu bikin satu inisiasi program untuk lembaga atau untuk masyarakat, untuk warga di situ. Sekalipun bentuknya itu sangat sederhana. Apa? Sosialisasi, penyuluhan. Sosialisasi penyuluhan itu tidak butuh waktu, tidak butuh dana yang banyak, teman-teman ya. Ya, jadi dihadirkan masyarakat kan ngerti kan, kan mereka tidak harus dikasih makan ya untuk hanya hadir 1-2 jam mengikuti pelatihan dan lain-lain. Syukur-syukur itu bisa masuk ke dalam satu program apa ikut ke program kerjanya desa apa dan lain-lain. Jadi dari sekian program kerja kalian, saya ingin tahu dulu apa ya program-program yang direncanakan akan kalian laksanakan selama 40 hari. Sehingga saya ingin bisa membantu kira-kira ini masuk program kerja KKN atau sebenarnya ini adalah kegiatan rutin masyarakat di mana kalian sifatnya itu adalah suplemen atau membantu saja. Oke ya. Jadi saya ingin mensortir terlebih dahulu di Locare, di Dawuhan, Karanganyar, Gelengseran, dan Palalangan, Sumber Kokap. Tapi sebelumnya saya ingin membuka pertanyaan dulu deh buat kalian. Ada pertanyaan nggak sebelum saya nanti mau bertanya, menyortir satu persatu ini kelompok KKN mana saja ini program-program kerjanya. Monggo silakan ada yang mau bertanya dari Kordes atau dari perwakilan mahasiswa silakan. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Sejauh ini Jelas, Bapak. ada pertanyaan, Bapak. Ya silahkan Mbak. Mohon izin saya merokok dulu ya. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan kami, Pak. Oh belum ada pertanyaan. Oke. Adip bagaimana Adip? Kamu ingin bertanya dulu Adip? Saya mau Pak. Program saya kan ada dua, satu pembuatan website, yang kedua edukasi ke operator desa tentang manajemen website dan mengaktifkan itu sosial medianya desa gitu Pak. Oh ya. Ya enggak, ini sudah jelas Pak, sudah paham saja. Oh ya. Oh sumber kokap sinyalnya putus-putus. Oke nanti bisa dengerin di streaming ya. Kalau enggak paham bisa di. Enggak, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait slide 1 sampai slide tadi. Slide 9. Kalau tidak ada, kita coba list satu persatu ya, karena sebentar lagi saya juga harus jelasin tentang proposal dan berita, biar apa kegiatan kalian itu nanti berbunyi nanti di mana di KKN itu nanti ya. Oke, saya mau tanya dulu dari Locari. Locari ini siapa ya? Kordesnya siapa kordesnya? Adip. Baik, Fikri Pak, silahkan. Fikri Pak, yang di Locare itu Fikri Pak. Saya cuma Oh ya, koordinator kamu. semua titik. Oke, Fikri. Fikri ada? Fikri. Ada Pak? Ada Pak. Ayo. Silakan Fik, silakan Fik. Apa saja yang saya ingin ngelis dulu
eh, program kerjanya dulu, rencana yang ingin Rutinan dilaksanakan apa? atau yang Rutinan menurut kalian itu bagian dari program kerja dulu. Coba di list dulu. program prioritas edukasi, Pak. Edukasi. Sebelum ke program prioritas, Oh iya, iya. mungkin Rutinan. ini dulu mungkin program program kerja dulu ya, yang kalian program kerja atau kegiatan rutin. Kegiatan rutinan tiap hari, Pak. Ya, boleh. Coba bisa disampaikan dulu. Nanti dari kegiatan rutin ini kita pilih satu program prioritas atau dari beberapa program kerja itu kalian pilih satu. Apa saja yang masuk di dalam perencanaan kegiatan kalian? Entah kegiatan itu berupa program kerja atau itu adalah kegiatan rutin. Program kerja yang pertama, rutin. Apa ya? Ngoding, Apa? Coding, ya Pak. Ngoding webnya itu Pak. coding web. Ya. Terus, Kalau kita ingin mengedukasi kepada operator, jadi kita setiap harinya itu mempersiapkan membuat materi PPT gitu Pak. Apa tuh maksudnya? oke, edukasi tentang apa nih? Edukasi apa? Itu Pak, penggunaan websitenya, terus tata cara mengelola sosial medianya desa agar aktif. Jadi setiap Oke, kayak humasnya Ununja gitu Pak. oke. Tapi ini desa tujuannya. Agar tujuannya masyarakat itu tahu. Oh ya nanti ada tujuannya. Ya, nanti itu. Karena tujuan itu nanti cukup satu yang prioritas. Apalagi? Apa lagi? Apa? Kalian kayaknya pernah menyampaikan di grup itu. Apa saja itu? Oh itu ini. Apa namanya dah? Bikin aplikasi apa itu? Ya itu ada di dalam coding web itu, Pak. Oh, coding web. Coba coding Iya, web dirinci saja biar saya tahu. Apa saja itu coding web itu? edukasi. Pertama ada pembuatan web desa, yang kedua di web itu terdapat fitur surat otomatis. Jadi itu aktivitas yang sering dilakukan oleh operator desa, Pak. Jadi kita membuatkan yang aplikasi yang agar otomatis gitu. Yang ketiga ada mengaktifkan humas desa. Oke, Yang keempat di humas itu ada pelatihan teks foto, video, dan desain grafis. terus? Selanjutnya ada edukasi kepada operator tentang penggunaan website dan manajemen data itu. Oke, ini aja. Yang keenam ada pemasangan PJU, Pak. Ini masih dirapatkan sama Pak Mu tadi, anak elektro. Oh, apa PJU itu ya? PJU itu lampu apa Pak? Panel lampu panel itu, Pak, di jalan ya. Panel surya. Iya. Terus? Yang ketujuh ada lomba game online 17 Agustus. Oke, cukup, Pak. Cukup. Dari sekian satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini eh, yang paling relevan dan paling memungkinkan untuk kalian laksanakan apa? Yang paling Edukasi itu, Pak. edukasi Yang ini. paling masyarakat apa ya lihat aksinya dari kita itu ya edukasi itu di desa. Ini ya. Ya, betul, Pak. Sama humas, edukasi humas itu, Pak. Nggak usah mau edukasi humas. Iya. Memungkinkan itu dikerjakan, tah? Iya, Pak. Sama pembuatan website itu jelas. Eh, sebaiknya pilih minimal dua saja ya. Bagus sih. Pembuatan web sama edukasi itu dapat Oh, pembuatan web sama edukasi. Dan edukasi apa? edukasi nanti semuanya, Pak. Tak, edukasi. Nanti dibagi setiap orang-orang di desa itu yang minat di hal-hal yang ditawarkan. Anggapannya ada edukasi saja dapat edukasi operator. Gini Ya, ya. ya. Oke. Ini kapan dilaksanakan rencana pelaksanaannya? Pembuatan web desa dari sekarang kemarin sebenarnya dari awal KKN itu. Hmm. Juli ya. Iya, Agustus. Yang edukasi? Edukasi dari tanggal start hari pertama KKN yaitu
tanggal 20 ke depan. Oh, berarti sama dong. Iya, 20 Juli. 20 Juli. Iya, Kalian udah melaksanakan dah ini. 20 Juli apa sebelum itu? Ya, Pak. Untuk edukasi. Edukasi. Siapnya kita, siapnya dia. Iya, sudah. Yang penting kalian punya perencanaan. Iya, Pak. Mungkin ini Agustus ya, karena setelah itu kan baru itu. Untuk pembuatan web desa nanti launchingnya katanya bersama Rahamid. Apa betul, Pak? Oh, enggak. Urusan Rahamid kita tidak berbicara di sini. Oh, baik, Nanti baik. setelah saya stop rekamannya, saya ingin berbicara sedikit hal tentang Baik. Rahamid. Oke ya. Sementara kita fokus sama programnya KKN dulu ya, kalian ini tujuan. Tujuannya apa ini? Oke, tujuan saya pikir nggak ada tujuannya, oke lah. Indikator keberhasilannya satu web desa dibuat. Oke. Ini toh Iya, betul. Betul, Pak. edukasi operator. Eh, Ada berapa kira-kira operator yang akan diedukasi? ada 6 operator di situ, Pak. Ini kan? Iya, betul, Pak. Oke. Oke, berarti kalian program prioritasnya pembuatan website desa dan edukasi operator desa tentang manajemen data. Ini ya, Iya, Pak, betul, Pak. tujuannya nanti bisa dibayangkan. Oke. Oke, terima kasih Locare. Sementara itu dulu. Sekarang yang saya pengen tahu yang Dauhan. Dauhan ada? Nila atau siapa? Lina? Dauhan ya, Lina ya. Iya, Pak. Oke, gimana Lin? Apa saja yang sudah ingin direncanakan di list aja terlebih dahulu apa misalkan? Ya termasuk pengajian sih tidak masalah. Di list semua yang rencana ingin kalian apa sudah punya perencanaan atau belum? Sudah, Pak. Sudah, apa aja? Dibacakan dulu saja. Kalau program prioritasnya kita bisa diskusikan. Gini, Pak, kita rencananya mau buat absensi. Sasaran utamanya itu sekolah dasar siswa. Buat absensi apa ini? Elektronik. Oke. Apalagi? Terus di Desa Dauhan ini itu kebanyakan kan pertanian, Bapak, petani. Mm-mm. Jadi kita di sini buat hidroponik, tanaman hidroponik. Oke. Nah, terus buat pupuk organik juga Bapak dari air beras. Terus cukup? Sudah cukup. Oh, pelatihan sosialisasi juga Bapak. Selesai siapa? Stunting. Kira-kira. Halo? Buat produk Bapak, produk sertifikasi halal itu Bapak. Sertifikasi halal Bapak. Oke. Ini cukup. Nggih, cukup. Dari 4 program ini apa satu program prioritas yang akan kalian laksanakan dan akan sanggup kalian laksanakan? Jadi Absensi elektronik tentang elektronik. sama hidroponik itu Bapak. 2, yakin itu kalian bisa melaksanakan.
Yakin, Pak. Yakin, Pak. Bawah, sorry. Dua ini. Satu juga apa-apa loh. Oke, Pak. dirikan. Udah? Ini? Udah. Kapan ini yang absensi elektronik dilaksanakan? Kemarin kan sempat libur, Bapak, libur panjang siswa. Jadi guru-guru tuh gak masuk, baru masuk tadi. Jadi ini masih proses. Hmm. Ada rencana kapan mau dilaksanakan? Kalau dianggap selesainya lah, selesainya kalian membuat absensi elektronik itu. Kira-kira Sebelum Agustus, Bapak. sebelum Agustus ya. Anggap saja 20, anggap saja 17 Juli sampai dengan 30 Juli. Oke, yang hidroponik? Hidroponik sudah berjalan, Bapak, Oh, sudah berjalan dari hari pertama. dari hari pertama. Sudah selesai berarti ini ya. Anggap Sudah saja. separuh perjalanan. 50% terbit. Eh, Oke, sudah anggap saja ini. Ini indikatornya atas satu kelas. Indikatornya seluruh siswa. Seluruh siswa. Enggak, tapi kan satu absensi digital kan? Tetap satu absensi digital. Iya, Bapak. Tanaman hidroponiknya ada berapa yang dibuat? Ada berapa jenis tanaman hidroponik? Satu. Yang berjalan masih satu, Bapak. Tapi rencananya Jadi 4. 4 jenis tanaman. Ya, Ini nggih, Bapak. cukup ya? Nggih. Oke, ya sudah. Sementara ini dulu. Kita lanjut ke yang Karanganyar. Nanti persoalan masalah-masalah kita nanti evaluasi di sini nanti ya. Sementara saya ingin tahu dulu program kerja yang kalian akan buat. Oke, Karanganyar. Halo, siapa di sini yang Baik, Bapak. Karanganyar? Iya. Saya Bapak Triana. Oke, Triana. Silakan Iya, Triana. iya baik Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak. Malam ini sudah diberikan edukasi terkait KKN dan program kerja. Jadi kita tidak sudah punya arahan, sudah punya jalan. Ya. Alhamdulillah Bapak, kita ditempatkan di desa yang bisa dikategorikan sebagai jadi sangat minim untuk kita itu memperbaiki sesuatu, menambah hal-hal yang mungkin tidak ada itu sangat minim Pak. Mulai dari apa pendidikan di sini sudah sangat berjalan, terus banyak yayasan di sini Bapak, UMKM dan lain sebagainya di sini sudah aman gitu Pak. Cuman mungkin dari hasil survei kami beberapa hari kita keliling desa Bapak, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita kembangkan di sini. Yang pertama itu terkait UMKM Pak. Secara lokasi yang strategis, eh, menunya variatif, tempatnya juga enak. Cuman permasalahannya di sini adalah dari segi branding Pak. Jadi pengelola di situ belum bisa menggunakan atau memanfaatkan digital branding ini untuk mempromosikan UMKM. Jadi itu menjadi salah satu program kerja kami untuk eh, digital branding terkait UMKM. Ya, ini kegiatannya Pak, Insya Allah tujuan kami ini dilakukan setiap seminggu 2 kali. Nanti di dalamnya kami akan edukasi teman-teman pemuda di sini yang mengelola itu terkait bagaimana kita bisa menggunakan sosial media untuk branding dari UMKM yang ada di desa ini, Pak. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, kami juga sempat research juga di website gitu. Ternyata Kabupaten Bondowoso ini sedang melakukan Kabupaten Bondowoso ini sedang melakukan upaya untuk menekan angka pernikahan dini. Nah, dari situ Pak, kami berinisiatif untuk berkontribusi untuk menekan angka pernikahan dini di
Kabupaten Bondowoso. Jadi kami ingin mengadakan sosialisasi terkait bahaya atau sisi negatif dari pernikahan dini. Gitu Bapak. Nah, untuk rencana pelaksanaannya ini kami masih dalam tahap negosiasi dengan kepala desa, Bapak. Mengingat kemarin kepala desa itu menginginkan acara kalau bisa teman-teman KKN ini maksimal itu selesai di minggu ini. Nah, tapi insya Allah besok kita negosiasi lagi terkait waktu pelaksananya, Pak. Nah, G. Dan yang terakhir ini tapi bukan menjadi program prioritas kami, yaitu terkait pengajian desa yang sudah kami ajukan ke Bapak nih. Itu, tapi itu bukan program prioritas kami, Pak. Program prioritas kami itu di pengembangan digital branding UMKM sama sosialisasi terkait risiko pernikahan dini. Itu saja, Bapak. Insya Allah itu minim budget, Pak. Pengajian desa kapan ini pelaksanaannya? Yang Kebetulan kami kemarin hasil negosiasi dengan kepala desa itu inginnya mintanya itu hari Sabtu ini, Pak. Terakhir itu. Sampai nanya tadi Pak, memang kami sangat didesak. Iya, kami bisa dibilang kami didesak nih, Pak, untuk agenda itu, Pak. 20 ya, 20 Juli. Oke. Iya, 20 Juni. Siapa DPL-nya? Tiga Bapak lantai. Musafi, Dr. Musafi Miftah Oh, SHIMH, Pak. Ilzam ya ini ya, Karanganyar ya. Iya. Ya, 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 ya. Caca. Oke, 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 oke. Oke, baik. Mbak Yana, ini sampean berapa ini? Yang mau, ini tiga ya, tiga desa. Tiga, apa lagi? Kegiatan lagi yang Udah, beda. Pak. Udah, Cukup. Pak. Cukup. Oke, Buat kami. Hmm. yang paling mungkin untuk dilaksanakan dengan minim budget. Ya, mana Nah, ini? karena Untuk kami program. satu kelompok itu mayoritas dari Prodi Hukum dan KPI, Pak, kami mentargetkan program prioritas kami itu di em, digital branding UMKM dan sosialisasi terkait risiko pernikahan dini, Pak. Hmm, yakin kalian bisa melaksanakan dua program itu? Yakin, Pak? Oke. Sosialisasi risiko nikah dini ya. Kapan ini rencana akan dilaksanakan risiko nikah dini ini? Masih tahap negosiasi, Oh, masih tapi di kami negosiasi. usahakan Rencana. dalam waktu bulan Juli, Bapak. Yang promosi produk lokal. Mulai Kamis ini kami laksanakan pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis, Pak. Oke. Memang ada inisiatif untuk melaksanakan setiap dua kali seminggu. Itu inisiatif kalian atau inisiatif desa? Inisiatif kami, Bapak. Oke. Siapa sasarannya ini? Syaratnya adalah pemuda, kalau di sini sebutnya bukan pemuda Karang Taruna, tapi pemuda Nusantara, Pak. Kami sebutnya pemuda Nusantara yang mengelola UMKM di sini. Gitu kan, kalau misalnya yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua kan mungkin kurang terbuka terkait digital, Pak. Kita memanfaatkan generasi muda untuk upgrading tentang media sosial, Pak. Dari mana uangnya kalian setiap 2 minggu sekali ini nanti menghadirkan mereka? Nanti mau dikasih Kebetulan apa kan mereka? Oh, gini. Kira. Kebetulan kan terkait edukasi terkait digital branding kan sosial media alhamdulillah gratis ya Bapak. Terus aplikasi-aplikasi editing juga gratis. Jadi kita nanti bisa kumpulnya itu seperti santai Bapak. Jadi kita hanya ngobrol terkait gimana sih cara kita itu mengelola sosial media, misal pembuatan sosial media terlebih dahulu karena desa tidak punya sosial media Pak, terutama UMKM-nya. Terus gimana cara kita bikin konten, gimana cara kita take video. Kami rasa kalau dalam pertemuan 1 jam 2 jam, paling tidak 1 jam setengah itu kita tidak butuh pengeluaran dana yang besar sih Pak, kecuali nanti mungkin kalau memang kita butuh aplikasi yang pro mungkin gitu. Tapi sejauh ini aplikasi kita sudah pro sih Pak. Iya, ya, oke, 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 oke. Baik. Iya. Eh, saya sarankan tidak setiap minggu 2 kali ya. Tapi oke lah kalian kalau mau menggunakan setiap minggu 2 kali, tidak apa-apa. Ini khawatir menyita waktu dan kenapa nggak seminggu sekali? Itu saran saya sih. Maksud saya khawatir energi kalian itu habis di sini. Kecuali bahwa itu punya durasi. Seminggu 2 kali oke, tapi hanya sampai akhir Juli. Setelah itu kalian stop. Dalam arti tidak sampai Agustus. Itu
seminggu 2 kali itu effortnya cukup tinggi. Tapi kalau kalian sanggup, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian hanya yang berinisiatif, saya pikir eh, mungkin 1-2 kali pertemuan itu akan eh, menarik, tapi khawatir nanti malah kurang. Tapi tidak apa-apa, dicoba saja. Saya itu sarannya saja. Jadi kalau harus seminggu 2 kali, barangkali sampai akhir Juli. Terima Maksudnya kasih Bapak tenaga kalian sarannya. itu disimpan untuk Agustus. Yap, Karena Agustus itu kemungkinan akan sangat sibuk mahasiswa KKN untuk bantu. Biasanya seperti betul itu, Bapak. bantu 17 Agustus. Ini yang Yap. di Tegal Ampel. Berarti dengan siapa namanya dah satunya tuh? Eh, Ada Retna, ada Adiba di sini Pak. Ada ya, Tias Pak. saya pengen dengar pendapat dari Retna dan Diba. Oh, kebetulan teman-teman lagi ngajar lagi ngajar hadrah Pak. Oh, mengajar Hadra ya. Oke, 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 oke. Iya. Ya, saya untuk pengajian desa itu sampaikan saja ya sama kepala desanya kalau memungkinkan. Jadi maksud saya itu penting dan baik, tapi itu memang bukan program program prioritas yang harus dilaksanakan. Sehingga kalian itu sampaikan saja bahwa kami mau fokuskan sini, tapi kalau untuk dana kami akan coba carikan dengan mencoba mencarikan bantuan dari masyarakat. Kalau kemudian harus nanti mendatangkan Rahamid itu bukan bagian dari LP3M, tapi itu bagian dari tim lapangannya Rahamid. Tapi nanti sudah ya, ini di luar Baik, di luar baik Bapak. kegiatan KKN. Sebenarnya saya Terima ingin kasih dapat Bapak. dengar suara dari Adiba dan siapa namanya satunya tuh? Retna Retna Bapak. ini. Ya, oke, Oh, oke, nggak masalah. Nanti kita oh baik Pak. semoga bisa nyambung. Baik, terima kasih Bapak Ya, sarannya. tolong ini Pak Ali dan Pak Edi yang ilzam bisa dikondisikan ya kaitan Baik, Pak. bagaimana caranya yang sekiranya teman-teman tidak terlalu berat disampaikan itu. Oke, kita langsung ke Desa Gelingseran. Desa Gelingseran ada? Belum datang ya Gelingseran ya? Kayaknya izin ya. Deki, siapa ini? Udah ada ya, sedikit ya yang datang ya. Oke, Kuringin. Kuringin ada nggak? Ada Bapak. Oke, silahkan Kuringin. Siapa ini? Kuringin Kak Anu. Oh, Zainul Fajri ya. Oke. Apa saja Baik. program kegiatan rutin dirinci dulu semuanya yang akan kalian kemungkinan yang akan kalian laksanakan setiap hari atau setiap pekan, terus nanti bisa dirancang dicari satu program prioritasnya. Apa saja yang Kuringin? Nah, baik Pak, terima kasih. Di yang setiap hari hidup ya. Hidup. Halo, Mbak Rifa. Siapa ini? Saya ngomong Enggak, sama Pak, siapa? sebentar. Ini HP-nya mati. Hmm. Itu udah web. Ini akan ada 2 kegiatan, tiga. Selain ini, sebentar lagi akan ada teknik penulisan berita dan proposal. Jadi, kalau bisa hadirlah meskipun agak malam sedikit, enggak apa-apa, karena sejak besok sampai tanggal 27 saya kemungkinan tidak bisa mendampingi. Sehingga mau diselesaikan yang malam ini. Untuk yang pembuatan video dan sosmed, itu nanti dari Mas Dava nanti. Nanti tinggal nunggu waktu saja. Tapi Dava kayaknya belum yang malam ini. Mungkin besok lusa atau tidak tahu saya. Nanti biar Dava sendiri yang akan cari waktunya. Oke, silahkan. Guling Seran. Sorry. Uringin. Uringin, uringin. Uringin, Pak. Baik, yang pertama itu ada penerapan metode Tartila. Mm-mm. Oke. Yang kedua, mengajar di Madrasah Diniyah Darul Dalam. Ini kegiatan rutinan, Pak. Ya, enggak apa-apa. Di yang Yang rutin maupun yang
program juga di list aja sebanyak-banyaknya. Nggak Oke. apa-apa. Yang ketiga, mengadakan baksos bersama masyarakat. Mm. Keempat, mensosialisasikan pentingnya pendidikan mensosialisasikan pentingnya pendidikan perguruan tinggi di Mande, Madrasah Nurul Dolam. Ya. Yang kelima, ini masih rencana Pak, karena besok kita mau mengadakan kumpulan bersama tiga kampus, UNED, UNUJA, sama Mandala. Yakni mengadakan bazar murah yang mana ini nih collab yang ketiga itu dari kampus. Apa boleh Pak? Ya. Sebentar lagi saya komentari. Lanjut dulu, Mbak. Enggak Pak, itu aja. Oke. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang program prioritasnya, Mbak Rifah? 1 aja. 2 ada apa-apa, tapi mending 1. Prioritas tuh yang gimana? Yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Sekalipun itu cuma 2 jam atau 3 jam. Oh, oke. sepanjang 40 Itu hari. Pak, yang program rutinan itu sudah sosialisasi metode tertila, sama mengajar di Madi Nurul Dalam, mengadakan baksos bersama, itu sudah 9 berjalan Pak. Oh, metode Tatila. Oke. Oke. Ini rutin ini berarti ya. Jadi tidak butuh budget khusus maksudnya. Enggak, sudah kami laksanakan. Assalamualaikum Pak. Berarti ini sosialisasi pentingnya pendidikan PT ya, yang kemungkinan ya. Enggak. Mm. Ini tadi kan di itu tadi diadakan rapat sosialisasi tentang program kerjanya kita Pak bersama Pak Falail. Oke. Ini rencananya kapan dilaksanakan? Yang metode Tatila itu Pak kan sudah rutinan, jadi kami selesai. Presentasi. Oke, kalau yang rutinan saya enggak perlu tanya ya. Mungkin yang Oh, ini. iya. Hmm. Itu Pak yang tadi malam yang mana Pak? Yang pendidikan lanjut di Mande. Kira-kira kapan mau sosialisasi ke teman-teman siswa Mande kelas 3 ini? Minggu depan. Minggu depan, Pak. Minggu depan tanggal berapa berarti kalau minggu depan itu? Tanggal 22 ya. Anggaplah tanggal 22 ya rencananya gitu ya. Oke, Pak. Oke. Soalnya sekarang ini kan masih baru masuk tadi. Ada berapa siswa yang mau disosialisasikan targetnya? Kelas 3 ya. Berapa rombel kelas 3 itu? Kelas 3 kemarin ada berapa dah? 35 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 35, Pak. 35 apa 25 ya? 25. Oh. Kelas berapa itu? Kelas 3, Pak. kelas 3 itu kelas 8 ya? Kelas 9. 9. Kelas 9. 11. Saya dulu. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ini ya. Oke. Udah sementara cukup ya tanggal 25 ini ya. Enggak, Pak. Oke. Siapa ini kira-kira narsumnya ini? Belum ada rencana ya, masih di dirapatkan ya sama teman-teman ya. Enggak, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, yang bazar murah nggak apa-apa kalau kalian mau melaksanakan collab itu ya dengan UNED dan Mandala itu. Di mana bazar murahnya ini? Iya, Pak. Ini tadi kan kami masih ngubungin lewat via WA. Jadi kami ini besok mau apa ya? Sudah membuat rencana, sudah mau kumpul di kantor desa. Oke. Ya sudah, selama itu tidak berbenturan dengan program yang ada di Nurul Dolam, tidak apa-apa. Asal itu pembagian tugasnya adil dan merata ya untuk teman-teman. Oke, Pak. Oke.
Oke, sekarang Desa Pelalangan. Terima kasih Mbak Rifa. Sekarang Desa Pelalangan. Ada nggak Desa Pelalangan ini? Siapa nih Desa Pelalangan? Izin Pak Fawaid, Dava Pak. Oh, Dava. Silakan Dava. Mungkin kalau waktunya memungkinkan nanti mungkin bisa disosialisasikan malam ini juga saya Pak, yang berkaitan media sosial dengan video dokumenter. Ya, kalau tidak terlalu malam ya Dava. Tapi kalau Iya, terlalu iya, malam, iya, mungkin besok malam juga ada apa-apa ya. Oke, iya, tapi insya Pak. Allah enggak kok. Kayak teman-teman sanggup ya lembur ya teman-teman ya. Misalkan sampai jam 11. Tolong yang teman-teman yang belum hadir, itu kalau sudah selesai acaranya, segera suruh gabung ya teman-teman ya. Utamanya yang ditugaskan nanti untuk membuat berita atau bikin video atau foto. Karena malam ini semuanya akan dituntaskan secara maraton, biar nggak berulang lagi nanti. Oke, makasih Dava. Nanti coba saya lihat situasinya ya, Fa ya. Baik, siapa? Oke, sekarang program kerja Desa Pelalangan. Silakan Desa Pelalangan. Siapa ada Pelalangan ini? Laki-laki perempuan nih Pelalangan nih. Nggak ada ya. Izin apa itu tadi? Pelalangan, Pak Edi. Sumber kokap. Sumber kokap juga tidak ada ya. Emang ya sebenarnya sekarang ada kegiatan ini ya teman-teman ya. Bentar. Sumber kokap belum datang sumber kokap. Kendala sinyal Pak yang di sumber kokap Pak Wed. Oh, sumber kokap kendala sinyal. Terus Sama kalau yang di Glingseran gitu juga Wed. Sinyalnya biasanya juga nggak ya. ada di gitu ya. Ya oke. Oke, Daman, enggak apa-apa. Berarti cuman ini ya. Sekarang kita lakukan evaluasi dulu ke masing-masing kelompok. Sementara saya mau tanya yang lo cari dulu ya dari awal. Adit atau siapa? Waalaikumsalam. Ini siapa? Virus Vera ini dari mana? Kelompok mana? Kalau ada kegiatan mungkin dilanjutkan saja Mbak. Kalau sekiranya belum kalau ada sinyal, kalau sinyalnya kurang bagus nggak apa-apa. Nanti bisa sambil lalu. Kalau sudah agak maleman aja mungkin nggak apa-apa. Kayaknya kurang kondusif ya. Oke, kita lanjut saja mungkin biar ini. Udah selalu cari. Adip, halo, siapa? Adip atau siapa nih? Masih di sini Adip? Iya Pak, maaf Pak, ada apa Pak? Ini ada P4NG datang. Oh gitu. Ya Gimana gimana? mau ditemui dulu atau sebentar dulu Adip? Temui dulu ya. Berapa kali DPL hadir memberi bimbingan 1 minggu, 2 atau 3, satu atau dua Bukan. kali. Selama setelah ini kalian diterjunin bulan apa ini? Tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke, selama 5 hari ini sudah berapa kali DPR? Kalau kayaknya lanjut nanti saja Pak. Ini Iya, enggak apa-apa. ada- Ya, udah lanjut dulu aja wes ya. Oke, sekarang yang dauhan. Inilah Lina maksud saya. Lina ada di tempat nggak? Oke, Pak. Oke, saya mau tanya ini Lin untuk terkait dengan ini. Yang Desa Dauhan. DPL sudah berapa kali datang selama sejak tanggal 10 sampai tanggal 15? Untuk pindah ke Dauhan belum datang sama sekali, Pak. Yang di Batan itu pas Oh, diantar aja, Pak. oh ya, tapi yang belum ya, kalau datangnya ya belum ya. Kalau yang Enggak, Pak, belum. oke. Kalau bimbingan daring belum atau nanya Belum sama sekali, Pak. apa? Gimana? Lewat telepon doang, Pak.
Apa yang ditanya itu? Kalau daring belum, cuma telepon gimana kegiatannya gitu aja, Pak. Kalau daring belum? Belum, Belum Pak. ya? Oke, siapa ini DPL-nya? Pak Furkon? Pak Sultan ya? Pak Sultan. Berapa kali Nggih, Pak. telepon bertanya soal kegiatan? Sudah. Lewat WA atau lewat telepon? 1 kali, Pak. Oke, Lewat telepon. lewat telepon ya. Ya, saya cuma tanya itu aja. Sekarang yang Nggih, Pak. sudah anggotanya gimana, Ben? Sudah sempat membuka Risbang dan sudah menulis logbook? Semua anggota? Sudah, Pak. Sudah. Pastikan, Iya, semua anggota disamaratakan, Pak. oh ya, sudah berapa kali kira-kira? 4, Pak. Perkiraan 4 kali ya. Oke. Nggih, Pak. Kendalanya apa saja, Lina? Yang Tidak dihadapi ada di kendala, Pak. Lancar. nggak Lancar, bisa. Pak. Lancar. Sejauh ini lancar, Pak. Oh iya, nanti kalau ada kendala yang agak privasi bisa disampaikan ya ke kita, ke panitia apa. Kalau memang sekiranya nggak nyaman disampaikan secara publik ya. Siap, Bapak. Siap, Pak. Air, lancar. Tuan rumah, Lancar, Pak. Lancar semua, Pak. nggak ada SAP. Lancar, Pak. Pak. Makanan lancar juga, Pak. Oke, pendawuhan lancar. Tetap Yang DPL 1 kali nelpon, Lancar, Pak. luring belum pernah, daring juga belum, teleponnya cuma 1 kali. WA atau tele belum pernah juga sama kali. Tanya. Belum pernah, Pak. Ya udah. Oke, terima kasih deh, Dina Dawahan. Sekarang yang Karanganyar. Nggih, Bapak. Karanganyar, halo? Siapa Karanganyar ini? Mahasiswanya. Karangannya Riana Bapak hadir. Diana. Sudah berapa kali Pak Musafi? Ya, belum Pak. Belum. Kalau daring? Nah, belum juga Pak. Belum. Cuman kita sempat konsultasi terkait proker sekali Pak. Di WA, Lewat baik apa? grup WA Pak. Oke. Berapa kali? Sekali. Telepon? Belum. Belum Pak. Oke. Gimana progres penulisan logbooknya teman-teman? Belum atau mau Eh, direncanakan diselesaikan di akhir atau gimana sampai sejauh ini? Alhamdulillah kami sambil lalu Pak. Jadi kemarin sudah sempat mengisi kurang lebih ada 3 kegiatan untuk logbook. Nanti mungkin malam ini kita isi lagi Bapak. Jadi yang keempat malam ini. Oke, udah 3 kali ya, 4 kali dengan sekarang. Iya. Oke, kendalanya apa ini, Bin? Untuk Dana ya? kendala selain daripada itu ya belum ada Bapak. Ya, dana ya. Oke, ini Iya, iuran ya. iya Bapak. Enggak, kalau yang pengajian besar itu tidak, Bapak. Kalau untuk 10 Muharram kami inisiatif sendiri. Cuman untuk yang pengajian tanggal 20 Juli itu, Bapak, kami bingung, Bapak. Nah, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Bapak. Oh ya, baik-baik. Nanti kita ngobrol yang seperti yang di WA itu ya. Iya Bapak. Apalagi kendala keamanan, kendala Aman Pak. kayaknya ruangannya rame ya di situ. Rame Pak, banyak santri pagi malam. Pagi ngajar. Terus gimana itu solusinya kalian untuk menghadapi itu? Bertahan ya, jaga aja. Negosiasi lagi. Untuk mengatasi itu gak ada sih Pak, kita ajak main aja. Jadi kita rame juga. Oh gitu. Iya, jadi sama-sama rame Pak.
Jadi gak ada yang terganggu, Pak. Yakin itu udah ada yang terganggu ya? Sejauh ini enggak, Pak. Oke, baik. Apa lagi? Ya, Sudah, Bapak. oke. Nanti kalau yang ada yang mau disampaikan di Japri kalau tidak ingin privasi ya. Kalau tidak ingin publik di privasi. Iya, siap, Bapak. Silahkan yang Gelingseran. Gelingseran kendala sinyal. Desa Uringin, Saya Pak yang mewakili. Beringin, Yunus. Saya Gelingseran. Iya, bukan beringin. Untuk yang Iya, Desa lah. Uringin ya, Pak. Oh, Beringin ya, betul betul betul. Ya sebentar Di yang desa Gelingseran. beringin apa Gelingseran ngomong tuh Oh, gitu. sebentar. Iya, Yunus ini dari mana Yunus ini? yang Gelingseran, Pak. Desa Oh, Gelingseran. Desa Gelingseran. Kamu baru datang ya? Ini banyak sebenarnya tadi tuh. Saya pengen tanya dulu deh sekalian yang Gelingseran ini. Iya, Pak. Apa saja programnya Yunus? Kegiatan rutinannya selama ini. Sebutkan aja dulu kegiatan rutinannya yang sudah Kegiatan dilaksanakan dan kegiatan rutinannya itu sarween, Pak. Di hmm, sini itu alhamdulillah desanya sudah hidup. Kalau sarweennya itu 1 minggu itu 2 kali, Bapak. hmm. Oke, Sarwa apa lagi? Eh, itu kegiatan rutinan setiap minggunya 2 kali terus apa lagi? Kalau itu yang sudah hidup di sini itu ya Pak ya. Iya, Kalau yang yang selama ini yang sudah kalian laksanakan oh rutinannya. kalau yang mau dihidupkan oleh kami itu ini programnya kita ini Pak. Hmm. Safari Safari Al-Qur'an wa Tarbiyah gitu Pak. Berarti ini juga masuk. Enggak yang rutin dulu. Ntar lagi kita yang cari. Oke, ini masuk berarti. Yang rutin Oh iya, yang rutinan apa saja yang kalian sudah jalankan hampir iya Pak. kayaknya akan berlangsung hampir selama 40 hari gitu. Apa saja rutinan selain sarwa? Dan Tahlil ya? Sarwa ya itu ya Pak. Terus ya Hotmail itu PPQ. masuk ke Safari Al-Qur'an itu nggak Ya. ngajar itu Pak. Mengajar di mana? Madin. Iya masuk di anu guru-guru ngaji setelah maghrib itu biasanya tak. Musola musola. Oh, di musola. Nggih. Mengajar ngaji ya. Hmm. Terus apa Ya. lagi? Terus desa sehat, Pak. Apa lagi? Desa sehat? Iya, Ya. ya bersih-bersih itu. Pak. Oh, bersih-bersih. Ya. Jadi tak rutinkan. Ya, baik. Apa lagi, Yunus? Terus apa udah itu? Cukup sekian. Cukup Kayaknya sekian itu ya. ya Ya, oke. Yang akan jadi prioritas apa ini? Safari Safari Al-Qur'an itu. wa Tarbiyah itu, Pak. Ya. Oke. Gimana bentuknya itu? Jadi bentuknya itu kalau Safari Al-Qur'an itu kan setiap di sini itu ada 3 masjid dan 6 musola kalau tidak salah seperti itu yang sudah di lobby, yang sudah di kita hampiri. Terus Hmm. apa dah untuk Safari Al-Qur'an itu ada hotmail itu Pak. Di dalamnya itu ada hotmail di setiap masjid atau musola tersebut Pak. Sudah ada jadwalnya. Oh, ditargetkan apa? Kalian Hotmail Al-Quran maksudnya di Iya, tiga sambil masjid enam sambil musola. nggih. Tuh. Sambil lalu mengajar. Tarbiyahnya itu ya pendidikan, pengajar ngajar itu loh, Pak. Ngajar apa? Ngajar ya keagamaan itu loh, Pak. Lebih spesifik tentang apa? Lebih spesifiknya itu tentang ya bukan kehidupan. Keagamaan kayak apa ya? FA, Al-Qur'an, FA, hukum, Furudul hukum Ainiyah. lah, furudul ainiyah kayak gitu itu praktek-praktek gitu itu, Pak. Oh ya, Furudul Ainiyah. Oke, oke. Ya, Ada 3 masjid dan 6 musola ya. tauhid juga iya, Pak. Oh, ya, itu ya. Ya, Oke. Rencananya kapan ini? sudah berlaku dari sudah berlaku.
Kan sudah berlaku Sudah dari berjalan, bukan sudah berlaku. Sudah berjalan bukan berjalan. berlaku. Ini Alvin kemarin yang salah itu, Pak. Allah Karim. Mari kita Jangan dengerin. menyebutkan nama. Iya, biar diperbaiki kan Pak. Wah, biar betul Tanggal beras berapa? saja. Sejak Sudah ditargetkan sejak tanggal berapa, Pak? Tanggal 2, 10, tanggal 12, Pak. 2 hari setelah hari nyampe sebelum, dari sampai mau dilaksanakan sampai tanggal berapa ini? Safari selesai. setelah taman Iya. Katmin Heeh. hari Sabtunya. Hmm. Gimana, Pak? Ini mau diselesaikan kapan semua ini? Khotmil Quran dengan mengajarkan Oh, keagamaan ini semua targetnya 3 masjid dan 6 musola ya. itu kurang lebih 2 minggu atau iya 2 minggu itu, Pak. Dua minggu sekali. Maksudnya selesai Enggak. selama 2 minggu. Iya, ada teknisnya itu, Pak. Kalau yang masjid itu kita 1 minggu. Kalau yang musola itu setiap senggang itu, kecuali bentrokan sama ada kegiatan juga di desa itu kadang. Ya, enggak rencananya ini target semuanya selesai ini sampai kapan? Sampai berapa ya? Berapa ini sekarang lah? 15 Juli. Sampai 20 Agustus? Apa sampai 10 Udah, Agustus? udah sampai, Pak. 30 Juli? Mungkin awal Agustus sudah beres itu sudah semuanya. 7 Agustus ya? Ya. Iya. Insya Allah. Dan ya itu mempersiapkan agenda-agenda yang di bulan Agustus lagi. Iya, Itu, Pak. karena ini sebaiknya bisa selesai 7 Agustus karena setelah ini itu karena bulan ini kalian sibuk ini biasanya ini KKN rata-rata 17 Iya. Agustusan itu. Siap, Pak. Oke, Coba kemudian anggaran turun itu. udah gelingseran. Ini kalian ngikutin ya tadi ini? Udah ngikuti ya? Belum Yang ya? ngikutin. Iya, Pak, tadi sih ada acara itu, Pak. Ya itu. Nanti dengerin aja Pak, sudah anunya. Dengerin streamingnya ya di LP3M. siap, Pak. Oke, gelingseran. Ya. Berapa kali DPL sudah datang sejak tanggal 5 Satu 10 kali. Agustus? Luring itu. Satu kali Datang fisik. sama 2 ya fisik. Terus daring belum pernah. Belum pernah langsung, Pak, ke rumah ke Telepon? dalamnya. Iya, Pak Musoli langsung, Pak. Telepon. Oh, luring berarti. 2 kali berarti. Iya, ke dalamnya. Telepon atau WA? Telepon. Pernah tanya atau apa begitu? Dia? Pernah. Beliau? Pernah, Pak. Berapa kali? 1 kali. WA? Tahu itu Febri yang tahu itu. Kita mungkin Belum? Ya itu dah, Pak. Nah, telepon 1 kali ya. Iya. Oke. Kemudian sudah nulis logbook semuanya? Alhamdulillah tidak sama sekali saya, Pak. Oh, belum sama sekali. Yes, Pak. Ya, ya segera nulis ya. Yang lain ini udah ada Ya. yang Siap, 3, siap. ada yang udah 4 kali, gitu ya. Nanti segera. Ya, Pak, siap. Ya, Pak. Apa kendalanya di situ, Yunus? Sementara ini itu kendalanya itu dana yang paling Dana. anu, Pak. wah Kelihatan. dana Pak. Ya. Ini kalian nggak ikut ya tadi ya sosialisasi tentang ini ya? Belum. Iya, Pak. Ya, Saya iya, Pak. nanti saya nggak mau ngulang, tapi nanti kalian bisa dengerin di YouTube ya soal itunya. Siap, Pak. Oke. Dana, terus sejauh ini kalian melakukan apa dengan kekurangan dana itu? Iuran. Iuran, Pak. Udah. Cukup? Sementara? Iuran jiwa dan raga itu, Pak. Agak senggol dong. Ingat ya, kita akan memberi dana kalau proposal kalian udah selesai nanti di Lisbang. Jadi kalau belum Siap. selesai akan itu. Dan hanya program prioritas yang dianjurkan. Intinya kalian dengerin dulu. Kalau nggak dengerin, kalian nggak akan nyambung dengan yang slide ini. Kalau dengerin dari awal, insya Allah akan nyambung. Ya dah. Sambil lalu dengerin di YouTube-nya LP3M. Kita selanjutnya ke Desa Uringin. Sementara udah selesai dulu yang Gelingseran. Yang Uringin? Enggak, Pak. Berapa kali DPL sudah datang? 2 kali, Pak. Agak rame ya di situ ya. Enggak, Pak. Ini sudah di luar, Pak. Ada kegiatan soalnya, Pak. Oke, selanjutnya. Enggak, Pak.
Kok gini nih? Daring berapa kali beliau? Untuk daring tuh sering, Pak. Oh, sering ya? Berdaring. Sering. Lewat apa? Zoom ya? Atau apa? Enggak, Pak, lewat via WA telepon. Hmm. Kadang VC. Berapa Kadang kali VC kira-kira? bareng, Pak. Kurang Hmm. tahu, Pak, berapa kali sering soalnya. Kalau daring belum, tapi ya WA sering ya. Tapi luring 2 kali. Oke. Jadi, Pak, tadi kami nelpon, disuruh nanya sana ini dulu semua di sini. Kalau telepon pernah? Sering, sering juga, Pak, kalau telepon, Pak. Ya, baik, baik, baik. Termasuk yang rajin memang beliau itu. Oke, saya percaya. Oke. Yang logbook gimana? Logbook sudah nulis semua? Enggak, Pak, sudah, Pak. Sudah nyampe 9. Berapa kali? Sudah. 9, Pak. Oh, luar biasa ya. Oke. Kendalanya apa? Nggak, masih belum ada kendala, Pak. Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Ya sudah, kalau gitu. Terima kasih. Kita Pak, lanjut izin dulu ya. bertanya, Pak. Silakan. Ada salam dari DPL kami. Barusan itu menanyakan, Pak, untuk yang upload proposal di Risbank, itu dari yang upload itu DPL apa dari kami, Pak? DPL kalau itu. Nanti. Oh, enggak, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya dulu ya. Biar cepat. Yang Desa Pelalangan, ada Pelalangan? Belum? Kita lanjut. Sumber Kokap, belum juga ya. Dalam, Pak, dalam. Siapa yang ini? Sumber Kokap. Sumber kokap, Pak, nggih, Pak. Oh, Sumber Kokap juga tidak ngikuti dari awal ya. Karena Enggak, masalah Pak. sinyal. Ngikuti, Pak, cuma ada sinyalnya rada putus-putus. Ini yang Pelalangan dan Sumber Kokap belum ya. Oke, saya mau nanya dulu yang Sumber Kokap. Apa saja kegiatan rutinnya sudah dilaksanakan? Dalam, Pak. Yang kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan apa? Laksanakan, Pak. Hmm? Yang sudah program Kegiatan rutinnya dulu. yang sudah dilaksanakan, Pak. Kegiatan Sarwa, pengajian, silaturahmi, kemudian apa? Bantu desa, baksos, apa dan lain-lain. Itu. Itu kami sudah ngajar ngaji dipecah menjadi 3 musala, soalnya di sini 3 musala yang aktif, Pak. Terus untuk belum mengaji kita ada masuk, Pak. Apa? Sinyalnya bermasalah ya? Sebelum mengaji itu di 3 musala itu, Pak. Apa? Rotibul Haddad? Nggih, Pak, Rotibul Haddad. Terus kita juga ada pembinaan kaligrafi, Pak, di Sanawiyah. MTS apa namanya? Takut sinyal Maaf, Pak, sinyal di sini rada mandek-mandek, Pak. Di pelosok. Terus anu juga, Pak. Kesehatan itu nanti penyuluhan, Pak, tapi masih belum ini, Pak. Masih belum fix, soalnya itu dari kan harus lapor dulu ke puskesmas, dan dari puskesmas masih belum fix, Pak. Penyuluhan apa itu rencananya? Anak, ibu hamil, Ibu dan anak. kesehatan ibu dan anak, sama itu, Pak, judol ya, iya, iya, Pak. Pak, judi online. Soalnya kan di sini oh, sama anu, Pak, pembelajaran muhawaroh fokus ke percakapan bahasa Arab itu. Percakapan. Siapa ini?
Muhawar. Dalam Pak? Pembelajaran muhawarah. Nggih, Pak. Itu fokusnya ke percakapan, Pak. Enggak, ini sosialisasi Oh, mengajar atau pelatihan atau pembinaan atau gimana bentuknya? mengajar sih Pak kalau itu Pak. Oh, mengajar di mana? IMTS Pak. Oh, ya. Di sini kami tidak ada Pak. Tidak ada pondok tidak ada santri Pak ada tapi PPK anak kecil itu. Oh ya, TPQ ya. Oke, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 itu mana yang jadi program prioritasnya? Yang akan Anu Pak, musola hmm? asam pemberdayaan masjid atau musola itu Pak. Pemberdayaan masjid atau musola sih sebentar. Untung dapat dinamika, baik. Sampun Pak itu Pak. Halo Putus, Pak. Pak. Cekak Bapak. Bukan abang, Pak. Halo. Pintunya dibuka. Pintunya itu. Tidak Halo, lancar. halo. Pak. Maaf Pak. Anu Sinyalnya. Pak sinyalnya putus Pak. Putus. Wah, ngetik Lanjut, Mbak. Ini penyuluhan kesehatan ya, Nggih Pak. ibu dan anak. Nggih Pak. Oke, pemberdayaan masjid ini kapan? Setiap hari Pak, rutinan, setiap hari. Liburnya rutinan. itu malam Senin Pak. Karena kami permusyawaratan. Tibaan, Pak. Kalau rutinan nggak bisa jadi program prioritas. Jadi andai kata kalian ngikut dari awal sih akan nyambung sih. Apa ya? Ya sudah. Yang kaligrafi itu 1 minggu 1 kali Pak. Kan Nah, boleh itu. pembinaan. Ya, pembinaan kaligrafi. Nggih Pak. Ini ya, Nggih Pak. 1 minggu 1 kali. Nggih Pak. Ini kapan ini? Sedang di Masih proses Pak karena sekolah baru masuk tadi Pak. Dan Bukan. besok masih mau disinkronkan dengan jadwal Pak. Berapa kelas ini yang dibina? 3. Pak. Kelas berapa? 1, 2, 3 Pak. 1, 2, 3 kelas 7, 8, 9. Iya Pak, 789. MTS apa namanya, Mbak? MTS Darussalam Ibrahimi. Oke. Nggih, Pak. Terus ini ada berapa ibu dan anak nih rencananya? Belum tahu ya kalian ya? Belum tahu Pak, nggih Pak. Biar anak-anaknya pulang. Kita pulang. Sumber kokap berapa kali DPL? Siap DPL-nya nih. Nggak pernah Pak Ismail. Belum pernah ke sini. Ya Pak Ismail nanti akan diganti tuh karena itu internal LP3M. Diganti siapa Pak? Belum tahu, tak cari dulu. Secepatnya Pak. Kita butuh bimbingan. Butuh bimbingan Pak. Daring belum? Cetan cuma Pak. Oh, Dan oke. tele. Oh, Iya. Balas uzan. Dibalas kelek roap. sudah berapa kali? Sering Pak, lumayan sering Pak di Telegram. Oh, sering. Oke, setiap hari? Nggih Pak. Sudah logbooknya gimana? Sampun Pak 3 kali. 3 kali semua ya? Nggih Pak.
Terus kendalanya apa? Sinyal sama kendaraan, Pak. Soalnya jauh, Pak. Kendaraan Jauh-jauh, Pak, kita, Pak. Pak. Berjalan kaki. Iya. 2 kilometer. Jauh di jalan. Sinyalnya gimana tuh kalian menyelesaikan itu? Nyari ya? Iya, kadang kita mencari wifi di kantor desa. Ngampung, ngampung. Numpang di kantor desa, Pak. Terus itu printnya. Kendaraannya gimana nyari kalian? Dalam, Pak? Berjalan kaki. Iya, Enggak, Pak. 2 kilometer, Pak. Jauh, Pak, mendaki gunung. Ya. Yang ekspres Jalannya begitu kalian. Terus itu ya jauh ya Musola. soalnya. Enggak, Pak. Musolanya jauh ya. Musola kan nggak bisa dipindah sama kalian. Iya, kayaknya nggak bisa, Pak. Kalau tiap hari kurus, Pak, paling. Oke, sementara itu saja. Gitu kita yang lo cari belum ya? Lo cari itu belum. Oke, makasih ya. Oh, Enggak, Fairuz. Pak. Yang lo cari ini belum Adip. Adip masih belum karena masih ada P4NJ. Oke, teman-teman. Jadi apa namanya? Ini dari penyampaian kalian ada beberapa program sih yang ada program rutin, kegiatan rutin yang dilaksanakan di desa dan ada program prioritas. Ini tadi sudah saya skemakan. Itu tujuannya apa? Memang agak lama, tapi tujuannya agar kalian itu tahu bahwa jika yang lain itu tidak terlaksana, tapi program prioritas terlaksana, berarti target kalian tercapai. Itu kenapa kok di semua program rutin sebaiknya program prioritas itu yang jadi fokus. Gagal di program rutin nggak apa-apa, yang penting program prioritasnya itu tercapai. Sehingga minimal kalian itu mengejar keberhasilan program prioritas. Untuk menentukan program prioritas, sekali lagi harus relevan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Ya. Jadi kalau kiranya udah tidak mampu, ya mending nggak usah jadi program prioritas. Ini masih pendataan. Di Monef tahap kedua nanti, maka nanti saya akan tanya eh, apa ya, sejauh apa usaha yang sudah kalian lakukan untuk mencapai program prioritas tersebut. Oleh karena itu yang tadi disampaikan kayak pelalangan itu pembinaan kaligrafi, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, maka saya hanya akan fokus di ini nanti yang ditanya. Kayak misalnya bahaya judi online berhasil, alhamdulillah, tidak berhasil, alhamdulillah. Tapi misalnya penyerahan kesehatan ibu dan anak tergantikan dengan bahaya judi online, nggak apa-apa. Yang terpenting ada program yang kalian prioritaskan. Yang namanya program prioritas ini kan namanya rencana. Jika ternyata nggak berhasil, sebaiknya diusahakan program yang lain. Oleh karena itu, dari semua kegiatan rutin yang kalian daftar, itu minimal harus ada satu program prioritas yang harus berjalan. Nah, soal apa yang disebut dengan program KKN dengan kegiatan masyarakat, saya sudah menyampaikan di awal. Sehingga nanti kalian bisa mengikuti, yang belum mengikuti silahkan coba lihat di streaming YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk monitoring dan evaluasi sekarang ya. Jadi untuk monitoring dan evaluasi, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan, baik itu luring maupun bukan minggu depan ya, mungkin 10 hari lagi. Nah, jadi saya akan mencoba menggali mungkin modelnya juga akan sama mungkin dengan lebih efisien karena sekarang ini baru tahap pertama jadi wajar agak lama. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman. Izin Bapak. Oke, silahkan yang Tegal Ampere, Yana. Ya, iya Bapak, terkait program kerja. Sebenarnya ada satu program kerja kami yang masih ragu kami sampaikan Pak, yaitu perpustakaan desa. Nah, Oke. nah untuk perpustakaan desa ini sebenarnya kami ragunya karena belum tahu kita harus menyelesaikan atau mengurus ini kemana. Kita harus merekrut atau menggandeng siapa untuk merealisasikan itu Bapak. Oke. Iya, jadi gitu. Mungkin Ini nanti Bapak ada saran. Oke. Sebenarnya Perpusdes ini programnya desa. Jadi itu kalian bisa melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan juga bukan satu apa yang namanya ya, bukan satu dosa besar ya bagi mahasiswa KKN. Tapi seandainya diaktifkan juga bagus. Nah, kalau Perpusdes ini dulu LP3M pernah punya kerjasama dengan Perpusda Probolinggo, Mas siapa lupa saya itu. Dia memang agak getol sih, kalau Probolinggo ya, bukan Bondowoso. Agak getol untuk menghidupkan Perpusdes.
Mereka ingin menggandeng LP3M, cuman ya karena kami terbatas waktu dan tenaga akhirnya agak diabaikan. Nah, kalau saran saya, kalau memang belum ada gambaran terlebih dahulu, coba tanya dulu sama desa. Biasanya Perpusdes tidak harus punya tempat khusus. Perpusdes itu kayak dia jadi semacam eh, tempat untuk menyebarkan literasi kegiatan rutin desa gitu. Dan tidak selalu harus di dalamnya ada buku dalam arti fisik gitu. Kalau ada bahan bacaan bagus. Tapi kalau sekiranya ternyata itu tidak ada pun juga tidak ada masalah. Itu yang pernah disampaikan oleh Mas siapa lupa saya itu yang dari Perpusda itu. Jadi kalau yang Perpusdes kalau sekiranya itu belum ada gambaran dan kayaknya agak sulit, ya mending di skip aja dulu. Bahwa itu jadi masuk perencanaan juga nggak apa-apa Mbak, gitu menurut saya. Sementara yang sudah ada bayangannya ada yang mungkin aja dulu. Kalau saya sejauh ini, kalau memang harus ada sosialisasi tentang pentingnya Perpusdes, kalau memang kalian ingin menghidupkan Perpusdes, yang bisa kalian lakukan itu hanyalah antara lain mensosialisasikan tentang Perpusdes kepada eh, stakeholder yang ada di desa, ya kepada perangkat desa, kepada atau kepada kepala desa secara spesifik dan kepada perangkat. Perkara mereka mau menjalankan atau tidak, kalian sebenarnya sudah berkewajiban cukup sampai di situ menurut saya. Kalau sampai pengadaan ruangan, sampai pengadaan buku dan lain-lain itu kayaknya agak sulit dan kurang terjangkau kalau itu menurut saya. Kalau saran saya sih kalau memang mau melaksanakan tentang pentingnya Perpusdes atau jangan ke pengadaan Perpusdes, tapi tentang sosialisasi pentingnya Perpusdes bagi desa. Di situ kalian bisa ngundang Bu Amelia, perpustakaannya Unuja, atau bisa Bu Amelia mungkin punya jaringan dia Perpusda di Bondowoso, bisa didatangkan dan lain-lain. Nah itu hanya jika memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan dari sisi waktu apa dan lain-lain, mending di skip aja deh. Misalnya seperti itu. Gitu Mbak Yana. Baik, Bapak. Terima kasih sarannya, Pak. Ya sama-sama. Tapi kalau promosi produk lokal dan digital branding, saya pikir eh, itu sangat mungkin dilakukan sih. Apalagi kalau produk lokal, kalau sampai yang halal tadi, sertifikasi halal dan KIRIS itu sertifikasi halal merek dagang dan anu itu penting itu. Jadi kalau kalian melaksanakan setiap 2 minggu sekali, ada sesi di mana kalian itu tidak lagi mempromosikan digital branding, melatih digital branding, boleh. Ini nanti isinya tentang sertifikasi halal. Jadi rutinannya itu kalian juga melaksanakan itu juga. Bisa nanti komunikasi secara spesifik dengan saya ya. Saya bisa nanti mencarikan narsumnya. Untuk ini memang kami diminta oleh pimpinan kalau memungkinkan sebanyak mungkin sosialisasi tentang itu. Karena kita punya kemampuan, UNUJA punya kemampuan untuk itu dan masih sangat wajar untuk dilaksanakan. Masih mungkin untuk dicapai. Bahkan sampai terbit sertifikat itu masih mungkin. Itu. Jadi menurut saya itu penting. Jadi kalau memang bisa ditambah promosi produk lokal dan sertifikasi halal itu penting. Tapi is okay itu bisa nanti diskusikan lewat Japri saja. Itu saja. Terima Siap, kasih. Bapak. Oke, demikian teman-teman. Kita agak malam, ini nggak apa-apa ya. Mungkinan kalau misalkan targetnya sampai jam 11 misalnya maksimal nggak apa-apa ya. Kalian ini bertahan. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Nggak yang apa-apa, lain Pak. gimana? Oke, kalau nggak apa-apa kita cukupkan sini. Selanjutnya